Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Jadi ini masih menyambung dengan yang kemarin. Saya coba untuk mengingatkan kembali tentang pembahasan yang sebelumnya supaya Anda bisa mengingat kembali, begitu. Bisa mengingat kembali. Nah, bahwa ruang lingkup penegakan hukum lingkungan secara administratif, ya, itu bentuk preventifnya adalah pengawasan atau pemantauan. Ya, jadi ketika akan menegakkan terhadap bagaimana norma hukum itu ditaati, dalam hal ini adalah norma hukum lingkungan hidup, maka secara administratif bisa dilakukan dengan dua cara. Ini preventif, kemudian represif. Kalau preventif itu ya bentuknya pengawasan atau pemantauan. Tapi kalau represif itu penerapan sanksi administratif. Gitu. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Yang sifatnya preventif ya, itu bentuknya pengawasan atau pemantauan. Nah, pengawasan atau pemantauan sebagai bentuk usaha preventif ya, dalam penegakan administratif hukum lingkungan itu bisa dilakukan ya, dengan dua cara. Secara rutin. Ya, rutin itu maksudnya reguleri, ya, continue, ya, atau bisa juga rutin tapi sifatnya itu adalah sudah terjadwal. Nah, itu melekat pada fungsi ya, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada pengaduan atau tidak ada pengaduan, maka dinas ini punya fungsi pengawasan yang sifatnya adalah rutin. Itu. Nah, rutinnya itu bagaimana? Nah, itu diatur oleh dinas terkait biasanya, karena ini menyangkut pengawasan itu kegiatan, di dalamnya ada anggaran, di dalamnya juga ada personil atau sumber daya. Jadi ini sangat kondusif, sangat kondisional begitu ya, di lingkungan dinas lingkungan hidup ini. Nah, selanjutnya ada pengawasan yang sifatnya itu in casu atau kasus, ya, atau ada pengawasan yang sifatnya itu insidental. Nah, ini yang disebut bentuk pengawasannya itu berbentuk pengaduan. Jadi kalau pengaduan itu biasanya ada kasus, ya, ada kasus in casu. Nah, biasanya insidental, tiba-tiba. Gitu. Nah, bedanya dengan pengawasan yang rutin, kalau rutin itu ada kasus atau tidak, fine-fine, baik-baik, itu tetap dilakukan pengawasan. Untuk apa? Ya memang ini kan untuk mencegah, upaya preventif. Gitu. Secara reguleri. Ya, ini tetap dilakukan. Nah, tetapi kadang-kadang walaupun dilakukan secara rutin, itu akan terjadi juga kemungkinan ada masalah yang muncul. Itu. Ada masalah yang muncul yang tidak tertangkap di dalam pengawasan secara rutin. Boleh jadi tidak tertangkapnya ini karena memang benar-benar dari dinas ini tidak tahu, atau tahu tetapi tidak melakukan sesuatu, ya, suatu sikap untuk pencegahan terjadinya lebih lanjut terhadap pencemaran atau kerusakan. Ya.
Jadi biasanya ini dalam kondisi yang pura-pura tidak tahu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau yang sifatnya pengaduan ini adalah memang ada fakta. Kadang-kadang justru sudah ada kerusakan, ada pencemaran, dan ada pihak yang dirugikan baik secara material maupun non-material. Sehingga muncul yang namanya pengaduan ini. Begitu. Nah, pengaduan itu bisa datangnya dari masyarakat umum. Masyarakat umum. Apakah yang boleh mengadu ini masyarakat yang langsung mengalami kerugian? Tidak. Para aktivis lingkungan hidup itu secara langsung tidak mengalami kerugian. Tetapi karena cintanya, karena visinya untuk menyelamatkan lingkungan hidup, dia menjelajah Indonesia, bahkan dunia, untuk melakukan pengaduan. Supaya apa? Supaya bumi ini terlindungi dengan baik, supaya alamnya tidak rusak. Oleh karena itu, di dalam ini pengaduan tentang pelanggaran lingkungan hidup, ini memang tidak harus masyarakat real yang mengalami kerugian. Legal standingnya tidak harus seperti itu. Kan beda dengan hukum perdata. Itu. Nah, jadi ini masyarakat luas, para aktivis boleh. Atau pengaduan ini justru datang dari OPD lain, OPD lain, organisasi perangkat daerah lain. Bisa. Contoh misalnya, dinas ini kan juga OPD, Bu. Iya, dinas ini juga lingkungan hidup ini merupakan salah satu OPD. Gitu ya. Betul. Gitu. Nah, tapi mungkinkah itu pengaduan itu justru datang dari OPD lain? Bisa jadi. Contoh misalnya, di suatu daerah berdiri sebuah perusahaan. Sudah dilakukan pengawasan secara rutin, gitu ya, oleh dinas terkait, yaitu dinas memiliki tupoksi. Dinas ini resume pengawasannya adalah, berita acara pengawasannya adalah rutin ada, misalnya 1 bulan sekali sesuai kegiatan yang direncanakan karena di dinas itu kegiatannya juga harus terencana, kecuali pengawasannya sifatnya sidak gitu ya, tapi sidak pun biasanya memang juga direncanakan gitu. Nah, ketika pengawasan yang sifatnya rutin ini ternyata tidak menemukan, tidak menemukan sebuah pelanggaran, begitu ya. Tetapi bisa jadi loh masyarakat ini, dia mengalami kerugian karena adanya pelanggaran, sehingga dia mengadu. Tapi OPD lain bisa nggak? Bisa. Loh, kepentingannya apa? Bukankah ini sama-sama OPD harus rukun begitu? Tidak. Karena memang domain tupoksinya berbeda. Contoh OPD lain misalnya Dinas Pertanian. Dia memiliki tanggung jawab, domain tanggung jawab tupoksinya adalah bagaimana menjaga itu kualitas pertanian di wilayahnya itu baik. Nah, bicara kualitas, ada yang namanya sumber air, kemudian tanah, macam-macam begitu kan. Karena Dinas Pertanian ini juga ada tupoksi bagaimana untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Salah satu tupoksinya kan seperti itu. Nah, ketika dia akan mencapai itu sementara lingkungannya tidak mendukung, kemudian tanahnya rusak oleh pencemaran, maka OPD ini bisa kan komplain ke sini, melakukan pengaduan begitu. Nah, ini. Dinas lainnya bisa nggak? Bisa misalnya. Kalau di suatu daerah misalnya ada dinas sendiri peternakan. Karena air yang tercemar, lingkungannya sudah gundul, itu akan mengganggu mata rantai gitu dan kepentingan dari para
peternak atau hewan-hewan yang biasa dipelihara secara liar, misalnya kambing untuk makan rumput. Tapi kalau lingkungannya rusak, ya Dinas Pertanian ini juga komplain. Kemudian Dinas Peternakan juga akan komplain. Dan juga OPD-OPD lainnya. Ini maksudnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang pengaduan. Tentang pengaduan ini. Nah, siapakah ya yang boleh melakukan pengaduan? Yang melakukan pengaduan ini kan disebut pengadu. Itu orang perseorangan boleh. Ya. Orang perseorangan, seorang diri individu boleh. Ya. Kelompok orang boleh, artinya masyarakat. Kelompok orang itu misalnya satu RT merasa lingkungannya tercemari oleh perusahaan X. Boleh. Ya. Satu RW, satu desa boleh. Itu namanya kelompok orang atau masyarakat. Badan hukum boleh yang berbentuk badan hukum. Instansi pemerintah tadi sesama OPD juga boleh. Ya. Dia mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan. Ya, ini boleh. Tidak harus orang ini memiliki legal standing, kamu dirugikan apa, gitu ya? Secara nyata tidak. Tapi ini memang diberikan hak. Gitu ya. Nah, diberikan hak. Oleh karena itu, di dalam penegakan lingkungan hidup ini memang diperlukan yang namanya partisipasi masyarakat secara luas. Tidak boleh cuek, tidak boleh abe. Gitu ya. Nih. Kemudian ya, ada aturan-aturan. Kalau mau mengadukan, itu minimal apa yang harus ditulis atau dimuat. Ya. Jadi kalau pengaduan itu tidak boleh anonim, ya, tidak bernama, harus jelas karena nanti akan dihubungi balik begitu. Akan juga diminta kesaksiannya gitu, sebagai pengadu. Maka harus ada identitas pengadu. Ya, identitasnya ada nama biasa harus jelas, alamat, ya, nomor telepon. Kalau sekarang ya nomor WA gitu kan. Ya, kemudian ada email. Mengapa harus ada email? Ada berkas-berkas atau apa yang tidak bisa dikirim melalui WA. Harus di email begitu. Ya. Kemudian lokus, ya, lokus ya. Lokus kejadian, lokasi kejadiannya di mana gitu. Karena belum tentu lokusnya itu sama dengan alamat pengadu. Ya, beda gitu ya. Kemudian dugaan sumber atau penyebab. Ya, kalau terjadi misalnya di sepanjang aliran sungai X, ya, airnya tercemar. Gitu kan. Nah, ketika aliran sungai, ya, mungkin kejadiannya ada di desa Y, ya, dampaknya ada di desa X, ya, masyarakat desa X ini komplain. Ya. Maka pengadu ini harus mencantumkan dugaan sumber, ya, diurutkan. Oh, ternyata memang dari desa X. Loh, kok dari desa X? Iya, karena di desa X ada orang bernama M atau perusahaan bernama M. Ternyata dia perusahaan tekstil misalnya. Dia membuang limbah pewarnaannya langsung ke sungai. Padahal di desa Y ini sepanjang ya aliran sungai ini adalah lahan pertanian. Kemudian ada petani peternak ikan, misalnya ada empang-empang itu atau kolam-kolam. Nah, ini disebutkan. Mengapa ini disebutkan? Untuk mempermudah, gitu ya, untuk mempermudah supaya yang menangnya ada gambaran. Oh, sumbernya dari sana, yang terkena dampak sini, begitu ya. Kemudian ada kronologis waktu. Ya, ini selalu harus ada. Ya, kejadian itu. Nah, kronologis waktu ini diuraikan kapan sebenarnya masyarakat itu merasa gitu ya, mengalami gitu kan, gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk juga perusakan hutan misalnya. Kapan? Ya waktunya. Nah,
Ini waktu penting ya, waktu penting gitu ya. Karena apa? Untuk mengetahui bahwa sebenarnya dugaan pencemaran ini ternyata sudah berlangsung lama. Nah, ini waktu bisa diuraikan. Sebenarnya pencemaran sungai yang berwarna yang disinyalir adanya pewarna tekstil yang dibuang dengan bebas lepas di aliran sungai itu sudah sejak tahun 2020 misalnya. Ya, itu waktu. Tetapi masyarakat itu merasa sangat terganggu dan harus melakukan pengaduan di tahun 2022. Jadi yang menangani ternyata sebenarnya sudah lama. Gitu ya. Sudah 22 tahun itu berlangsung berproses makin parah sehingga mengadu. Nah, dengan kronologis waktu yang seperti ini, maka penerima aduan bisa melakukan konsep-konsep penanganan. Wah, ini sudah keterlaluan begitu maksudnya. Ya, pentingnya waktu. Kemudian uraian kejadian, ya biasa, ya ada waktu uraian kejadian seperti apa. Kemudian dampak yang dirasakan. Bicara tentang dampak pasti bicara efek negatif. Misalnya, ya, sumur yang ada di dekat aliran sungai juga terkena imbasnya. Misalnya, baunya menjadi tidak enak, warnanya berubah, rasanya berubah. Lahan pertanian di sekitarnya menjadi mati. Kemudian empang-empang yang terpelihara untuk ikan itu juga mati, misalnya seperti itu ya. Ini dampak. Nah, kemudian kalau misalnya aliran sungai itu menjadi salah satu destinasi wisata, ada dampaknya. Oh, masyarakat sudah tidak mau lagi datang di sana karena ini sudah tercemar. Ini silahkan diuraikan dampak-dampak. Nah, dampak yang muncul ini akan menimbulkan kerugian. Ya, silahkan juga diuraikan di sini. Ya, kerugian material nyata, kerugian non materialnya seperti apa. Ya, mungkin juga dirasakan misalnya mengganggu udara yang menimbulkan napas sesak, kemudian napas menjadi tidak sehat lagi, misalnya. Silahkan diuraikan di sini. Ya, selengkap-lengkapnya. Kemudian pengadu ingin penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Bisa saja pengadu ingin meminta ganti kerugian atas semua kerugian real material yang dirasakan. Ya, plus misalnya harus dihentikan ya. Jadi perusahaan yang dimaksud harus memiliki pembuangan limbah sesuai dengan SOP yang berlaku, AMDAL-nya ya, AMDAL-nya harus dipenuhi misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah pola pengaduan sesuai hukum ya. Nah, oleh karena itu lingkungan hidup ini sebenarnya menjadi masalah yang amat kompleks. Kadang-kadang masyarakat itu memang sudah menegur langsung kepada si penyebab gangguan ini. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak memahami aturan-aturan semacam ini sehingga dia melakukan gerakan sendiri. Nah, ini tidak diinginkan dan tidak disarankan. Oleh karena itu, lakukanlah. Nah, oleh karena itu, dinas terkait ketika ada pengaduan semacam ini harus segera direspon. Jangan berpihak kepada yang kuat. Jangan sekali-kali masalah lingkungan hidup ini disepelekan. Karena apa? Kerusakannya amat luar biasa mahalnya. Nah, jangan sampai keperpihakan kepada kerusakan lingkungan ini justru berpihak kepada si pembuat kerusakan. Apakah itu dengan kolusi atau dengan kebijakan-kebijakan berpihak, jangan sampai. Ya, karena bumi ini mahal, bumi harus kita pelihara, begitu. Nah, selanjutnya adalah informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab. Ya, ini. Nah, kalau misalnya sudah pernah disampaikan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti, silakan sampaikan. Ya. Karena ada memang instansi yang abai. Mengapa dia abai? Karena dia bagian dari persoalan itu bisa. Mengapa dia abai? Karena dia sudah menentukan keberpihakannya. Ya. Apakah karena sifat keperpihakan itu dibeli
dengan kolusi atau ada hubungan-hubungannya sifatnya emosional, sifatnya kekerabatan. Ya. Pokoknya intinya bahwa apabila informasi pengaduan itu pernah dan ternyata tidak pernah ditindaklanjuti, silakan ditelusur. Mengapa instansi tersebut tidak menindaklanjuti? Ya. Bisa jadi memang adanya bentuk-bentuk penyimpangan yang disebabkan tadi yang saya sebutkan di awal. Ya. Karena keberpihakan, karena ada hubungan-hubungan yang sifatnya emosional, hubungan-hubungan persaudaraan, atau memang ada konflik of interest yang lain. Ya, ini bisa jadi. Nah, ini besok saya lanjutkan ya untuk kepada bagaimana tindakannya terhadap pengaduan tersebut. Ini seperti apa? Besok saya lanjutkan. Sementara sampai pada cara pengaduan dan kemudian apa saja yang perlu diuraikan atau dicantumkan di dalam pengaduan tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.